Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi warga Kota Palu dimanapun Anda berada. Hari ini kami dari Dinas Komunikasi Informatika Persediaan dan Statistik Kota Palu. Tentunya hari ini kami berada di Jalan Penegoro, tepatnya di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu. Dan hari ini mereka sudah berkantor di sini dan tentunya mereka hari ini menyelenggarakan pasar murah ya. Pasar murah yang dilaksanakan di halaman kantor Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Dan bersama saya hari ini Bapak Kepala Dinas Bapak Lukman, Kepala Seksi Bapak Sutikno dan Ibu Pak Nurfanti pada pagi hari ini. Dan ini kami dari Dinas Komunikasi Pak bertanya untuk konsep awal yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan ini seperti apa? Karena ini kan baru pindah ini ceritanya Bapak. Bapak sudah bikin gebrakan untuk gebiar pasar murah pada hari ini. Bagaimana ini Bapak? Konsepnya. Ya, terima kasih atas kesempatan. Terima kasih yang kedua adalah kepada Pak Jufri yang membawa teman-teman kru dari Dinas Kominfo Kota Palu. Bapak telah berkontribusi atas terselenggaranya kegiatan Gerakan Pangan Murah kali ini. Diawali dari 3-4 hari kemarin, Dinas Kominfo sudah menyapa masyarakat, mengundang masyarakat terkait dengan Gerakan Pangan Murah hari ini. Hari ini Kamis tanggal 12 Februari 26, artinya Ramadan yang dimulakan kurang lebih di tanggal 18 atau 19 Februari sudah di depan mata. Biasanya menjelang Ramadan seperti ini, secara kultur orang Palu itu pasti sibuk berbelanja untuk mengadakan syukuran. Ketika banyak yang melaksanakan syukuran berarti banyak permintaan akan bahan pangan seperti beras, daging ayam, boleh jadi daging sapi, tapi yang tidak pernah luput adalah ikan. Di sisi lain, sementara kurang lebih 1-2 bulan terakhir ikan terus langka di pasaran, ataupun kalau ada dengan mahal, dengan harga yang mahal, yang diakibatkan karena faktor iklim. Sudah mahal harganya, diperparah ketika kebutuhan melonjak naik, maka tambah mahal harganya. Untuk itu pemerintah Kota Palu hadir untuk masyarakatnya melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu mengadakan gerakan pangan murah. Murah bukan murah banget. Murah biasanya identik dengan obral. Tetapi yang kami ingin sampaikan kepada masyarakat bahwa pemerintah Kota Palu hadir mensubsidi 5.000 sampai dengan 10.000 per satuan bahan pangan yang ada. Contoh, kalau di pasaran beras premium itu 16.000, ketika kita subsidi 5.000 tinggal 11.000, berarti masyarakat bisa merasakan makan beras premium dengan harga terjangkau. Demikian pula halnya daging ayam, misalkan kalau di pasaran kita dapat 55.000 sampai 60.000, saya barusan dari sana ternyata bisa dijual 45.000. Ada dua yang berkontribusi terhadap harga yang murah ini. Pemerintah sendiri yang menyiapkan 5-10 ribu tadi per kilo, dan para pelaku usaha juga turut memberikan sedikit kontribusinya, menurunkan margin atau profitnya. Kita minta itu. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku masyarakat Kota Palu, bahwa kehadiran kami kali ini yang kami hanya rencanakan itu hanya kurang lebih 12-15 komoditas. Ternyata bisa kami hadirkan lebih dari 20 komoditas. Bahkan ternyata saya juga tidak menyangka sampai cabai dalam bentuk sudah siap panen juga dihadirkan. Jadi selang waktu yang kurang lebih 3-5 hari belakangan luar biasa. Pelaku usaha penjual ikan berkontribusi,
Pemotong daging sapi halal berkontribusi. Yang awal-awalnya ini tidak pernah. Ini mudah-mudahan adalah keberkahan atas pindahnya kami ke kantor yang baru. Jadi mohon maaf saya sampaikan, setidaknya ada 2 momentum yang kami kemas dalam gerakan pangan murah kali ini. Yang pertama adalah momentum menjelang Ramadan yang penuh berkah, dan momentum atas kepindahan kami Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu dari Jalan Undata ke Jalan Diponegoro. Kami alhamdulillah mendapatkan gedung kantor yang baru, meskipun masih pinjam juga. Tetapi dari sini kami akan mulai. Dan dari sini kami akan mulai membuat program-program ke depan yang lebih baik. Kami akan lahirkan dari sini rekomendasi-rekomendasi yang lebih konstruktif dalam menyelesaikan permasalahan masyarakat. Kami di sini punya lahan. Dan ke depannya, tadi sudah disinggung oleh Pak Jufri, terima kasih. Saya momentum ketiga sebenarnya adalah Imlek. Imlek tanggal 17 Februari tiba-tiba terbetik dalam benak saya, dan saya sampaikan kepada Asisten 2, mengapa tidak saudara-saudara kita Cina hadir untuk Kota Palu, karena sesungguhnya mereka sudah bagian dari Kota Palu. Kebiasaan Kota Palu. Cina kalau Imlek kan bagi ampau. Kalau boleh angpaunya dalam bentuk beras, daging. Ini mudah-mudahan kita dibukakan jalan sehingga di tanggal 17 itu bisa dilaksanakan. Saya kira itu pengantar dari saya. Secara detailnya ini ada kepala bidang kami, kepala bidang ketersediaan dan distribusi bahan, dan Ibu Nur Anti. Baik, tentunya luar biasa pada pagi hari ini Bapak Kepala Dinas, Bapak Lukman sudah menyampaikan semua konsep apa yang mereka terapkan hari ini, dan tentunya lain daripada yang lain dari tahun kemarin. Tahun kemarin kita pada saat bulan puasa, dan hari ini kita sebelum menyambut bulan puasa. Dan tentunya hari ini juga beliau sudah punya pemikiran ataupun wacana untuk ke depan Imlek seperti apa, dan insya Allah nanti kita akan doakan bersama Bapak Kadis bisa memikirkan ini, dan artinya untuk apa? Untuk masyarakat Kota Palu agar bisa terbantukan dari yang paling bawah ya, ekonomi bawah, menengah, dan insya Allah kita tentunya harapan kita semua warga Kota Palu seperti strategis untuk ini menghadapi Imlek nanti. Dan tentunya juga didampingi oleh teknis Pak Bidang Bapak Sutikno. Kita akan mendengarkan seperti apa teknis pelaksanaan. Apakah memang mereka ini pakai kartu, ini kan biasanya kita dengarkan kartu PKH atau kartu apa sejenis itu ya, untuk bisa mendapatkan ini. Untuk teknisnya di lapangan seperti apa Bapak Tabe? Ya, terima kasih Pak Jufri. Terkait masyarakat yang ikut di dalam gerakan pangan murah ini adalah tidak kita batasi Pak. Jadi semua masyarakat. Jadi yang penting pada saat mendaftar dia menggunakan KTP, tidak dalam misalnya dalam PKH atau tidak Pak. Karena ini kita peruntukkan untuk masyarakat kita dalam rangka meringankan menjelang Ramadan. Jadi, terutama masyarakat kita menengah ke bawah. Siapapun itu silakan, yang penting mendaftar, ada KTP, silakan berbelanja di tempat yang sudah kami sediakan. Ya. Artinya Bapak ini diberikan kesempatan masyarakat yang ada di Kota Palu ini dari jauh-jauh sebelumnya atau nanti pada hari ini Bapak? Kegiatan ini sebenarnya sudah kita rencanakan dari 2 minggu yang lalu. Jadi di media sosial, di medsos kami itu sudah kami sosialisasikan sudah dari 2 minggu yang lalu. Jadi makanya ini antusias masyarakat sudah sangat cukup bagus sekali, karena keberadaan gerakan pangan murah ini kayaknya selalu ditunggu-tunggu dari waktu ke waktu. Dan informasi kegiatan gerakan pangan murah ini dalam 1 tahun Pak, kita kombinasi dengan namanya pasar tani. Itu ada 8 kali. Jadi ini baru yang pertama. Nanti insya Allah yang ke berikutnya kekurangan-kekurangan pada saat ini itu bisa kita tutupi pada gerakan pangan murah yang akan datang. Terus terima kasih untuk beberapa instansi yang ikut terlibat memberikan kontribusi. Salah satunya yaitu Bank Indonesia. Iya, Bank Indonesia itu mitra kita dalam tim pengendalian inflasi daerah. Terus yang kedua, terima kasih juga dengan PT Citra Paru Mineral yang juga memberikan subsidi
untuk menurunkan harga dari harga yang kita dapatkan dari distributor, disubsidi salah satunya dari PT Citra Palu Mineral. Ya, begitu Pak. Tentunya lagi-lagi ini memang luar biasa ya. Pada hari ini tahun 2026 ternyata mereka sudah berkontribusi ya. Ada pihak yang berkontribusi tentang pelaksanaan ini dari CPM tadi ya, CPM Bank Indonesia, dan ini artinya apa, bentuk kolaborasi mereka bagaimana untuk bisa masyarakat yang ada di Kota Palu ini bisa terbantukan dengan adanya pasar murah yang dilaksanakan pada hari ini. Dan hari ini tentunya dengan Ibu, mungkin ada ketambahan Ibu tentang pelaksanaan ini? Ada ketambahan sedikit barangkali Ibu tentang ini pelaksanaan. Kira-kira yang paling dominan pada hari ini mungkin sudah bisa yang paling ini yang diminati masyarakat sekarang ini, pengunjung ini apa-apa saja? Baik, ya, terima kasih Pak. Pada kegiatan gerakan pangan murah kali ini Pak, kalau dilihat dari pengunjung ini kebanyakan itu komoditi telur, beras, tomat, minyak, bawang merah, bawang putih, cabai rawit, dengan ikan Pak. Itu daging ayam juga ada. Ya, alhamdulillah ya, banyak masyarakat banyak yang antusias Pak untuk membeli komoditi tersebut. Oh iya, pisang juga ada Pak untuk baca doa. Itu ya, terima kasih. Jadi langsung ke titik. Baik, tentunya ini dari konsep tadi kita sudah mendapatkan bahwa memang tujuan utama ini adalah bagaimana untuk menekan harga ya, inflasi ya, yang terjadi nanti ke depan. Semoga di Kota Palu ini tidak akan terjadi dengan adanya seperti ini. Mungkin ada kata-kata lagi ataupun bagaimana ke masyarakat tentang kenaikan harga nanti tiba-tiba lonjakan harga. Mungkin ada kaitannya dengan ini Bapak. Saya kira kalau ini closing statement, ya baik, terima kasih. Yang pertama saya terima kasih tentunya kepada Kepala Bidang saya beserta jajarannya, bidang ketersediaan dan distribusi pangan, dan Dinas Pertanian secara keseluruhan dan jajarannya. Yang saya ingin sampaikan, berbelanjalah dengan bijak biar hidup nyaman. Nah, ketika masyarakat mendapatkan titik kenyamanan itu, berarti masyarakat bahagia, maka insya Allah kami pun mendapat berkahnya. Semoga kebahagiaan ini terus kita dapatkan. Jadi semoga juga kita mendapat keberkahan tentunya kepada kami khususnya, supaya kami dapat melakukan hal-hal yang lebih baik lagi ke depannya. Demikian, terima kasih. Tentunya dengan harapan seperti ini Pak Kadis, tentunya yang hadir pada saat ini luar biasa, mereka berdoa dalam hati bahwa insya Allah nanti ke depan lagi akan dilaksanakan lagi seperti itu. Itu seperti Pak Kadis bilang tadi bahwa memang ini insya Allah berkah untuk kita semua yang ada di sini, yang hadir di sini, terutama bagi Dinas Pertanian ya, insya Allah ke depan. Dan ini memang kami dari Dinas Komunikasi Informatika juga Bapak. Kenapa? Karena kami hadir di sini untuk mempublikasikan seperti ini apa nanti yang masyarakat bisa tahu bagaimana pergerakan tentang pasar murah pada hari ini, dan tentunya berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Mulai dari kuantitas, kualitas apa semua tentunya berbeda. Adapun segi dari pelaksanaan ini juga sudah berbeda mengawali sebelum Ramadan. Biasanya kan dilaksanakan pada Ramadan. Dan alhamdulillah, dan juga kita ucapkan Bapak ya, terima kasih kepada CPM, kepada Bank Indonesia yang sudah ya berkontribusi. Insya Allah kita akan doakan bersama, dan suksesnya acara ini insya Allah akan menambah untuk lebih ini lagi kegiatan-kegiatan ini yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pertanian pada hari ini. Baik, saya Jupri Dejelatantu, Dinas Komunikasi Informatika, Persediaan dan Statistik Kota Palu, melaporkan untuk kita semua warga Kota Palu. Salam Pancasila.